Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tokoh tingkir wali Jawa, murid sunat kali Joko. Wis masyhur ing Nuswantara, dadi wali ya dadi raja. Dadi wali ya dadi raja. Legendane Joko Tingkir, Joko gagah sregep pikir. Statusé yatim piatu, bisa sukses mergo pituhu. Bisa sukses mergo pituhu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Abdine ing Demak Bintoro, banjur terus diangkat raja. Misine nyebarke agama, agama Islam, agama mulya. Agama Islam, agama mulya. Saka tingkir wali masyhur, saka tingkir raja luhur. Saka tingkir pakate dhuwur, muga kita ketularan makmur. Muga kita ketularan makmur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tokoh tingkir wali Jawa, murid sunat kali Joko. Wis masyhur ing Nuswantara, dadi wali ya dadi raja. Dadi wali ya dadi raja. Gendane Joko Tingkir, Joko gagah sregep pikir. Yatim piatu, bisa sukses mergo pituhu. Bisa sukses mergo pituhu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sebelum kita lanjutkan sholawat, marilah kita dengarkan bersama Maududul Hasanah dan juga nasihat oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Rianto dari Sembor. InsyaAllah mudah-mudahan malam hari ini dengan Maududul Hasanah beliau menambah keberkahan kehidupan kita insyaAllah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الآمن. فقد قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Amma ba'd. Katur parsanipun Al-Alim Al-Alamah panjenenganipun Al-Habib Hasan Lutfi Al-Abbas beserta seluruh ahlul baitnya yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para kiai ingkang sanget kula cadhong barokah ngilmunipun, ingkang boten saged kula sebat asma karimipun, setunggal mbaka setunggal ingkang saestu kula muliaken. Jenenganipun Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, sedaya ingkang rawuh Forkom Pimda Kabupaten Kebumen utawi ingkang nyuli, ingkang saestu kula hormati, ingkang kula muliaken. Forkom Pimcam Kecamatan Pejaguan ingkang kula hormati, jenenganipun Bapak Kepala Desa Karangpoh, dalah sedaya warganipun, pamong prajanipun, sedaya ingkang kula hormati. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Haji Hayub Muhammad Lutfi SE beserta seluruh keluarga besarnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Keluarga besar Mahage yang saya banggakan dan saya cintai, yang insya Allah akan bersama Rasulullah di surganya nanti. Bagaimana beliau sampaikan, almar'u ma'amman ahabba, karena kita pecinta beliau maka kelak kita akan di samping beliau di dalam surganya Allah. Miwiti atur monggo sarengan saderengipun kula matur kathah wonten ngarsa panjenengan sedaya kepareng kula dherekaken ngaturaken syukur dhateng Allah. Kita ikraraken biqaulina tahmid bil lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Kaping kalipun salam selawat mugia katur konjuk dhateng junjungan kita Gusti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kula lan panjenengan sedaya antu-antu syafaat pun khususipun syafaatul uzma binjang wonten ing yaumul qiyamah. Para ibu, para bapak, para ibu sederek sedaya monggo sareng-sareng sawetawis acara jeda saking sholawat mahake sak mangke ngaos sawetawis nggih Bapak Ibu nggih. Ibu-ibu sampun siap Bu? Mbak-mbak sampun siap? Merdeka! 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 Nah, niki prajurit-prajurit alumni Somalangu angkatan umat Islam santrinipun Mbah Mahfud bin Abdurrahman Al-Hasani. Amin. Allahumma amin. Yang pertama yang akan saya sampaikan, alhamdulillah pada bulan Muharram kita bertemu juga bertepatan dengan bulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77. Ini ada angka yang aneh menurut saya, tapi unik. Kenapa angkanya 77? Ini aneh. 7 niku cara bahasa Jawane niku pitu. Jadi insya Allah tahun 2022 bulan Agustus ini setar kita pikantuk pitulunganipun Gusti Allah. Sing mriyang mari, sing melarat sugih, sing kenang corona mati. Tapi kita hidup sampai saat ini. Amin Allahumma amin. Perlu saya sampaikan yang pertama di dalam bulan Muharram ini adalah bulan istighfar. Kenapa saya katakan bulan istighfar? Karena pada tanggal 10 bulan Muharram Allah mengabulkan doanya Nabi Adam 40 hari 40 malam sujud membaca doa Rabbana dzalamna anfusana
wa illam taghfir lana, terus wa tarhamna lanakunana minal. Ini kalau kita mau mengamalkan, insya Allah sing melarat jadi suki, sing duwite sithik dadi akeh, sing ngesi jomblo ngesuk bojo, sing wis duwe bojo ngesuk bojo. Amin. Amin Allahumma amin. Oke, terus yang kedua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selamatnya Nabi Yunus karena beliau membaca istighfarnya di dalam perut ikan nun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Carane bareng diwaca donga niku langsung iwak nun niku mules. Begitu mules akhirnya minggir. Begitu minggir langsung mutah. Nah, ini tanggal 10 bulan Muharram. Terus yang ketiga, diampuninya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala langsung ditolong. Padahal dalam keadaan yang waktu itu genting di mana Raja Namrud itu membakar hidup-hidupan, Allah memerintahkan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ini satu helai rambut pun tidak ada yang terbakar. Tapi jangan coba-coba, baik itu pesilat pagar nusa, putra setia, judo wasa, saya peringatkan, jangan membaca doa ini langsung masuk ke tobong gendeng. Matang. Karena apa? Yang ini yang memerintahkan Allah, ya naru, wahai api, kuni bardan, saat ini engkau dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Kalau ini domirnya diganti, wassalaman alayya, tetap matang. Oke? Jangan main-main. Kemudian ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi tragedi sampai saat ini. Alhamdulillah kita berada di sini. Ini wasilah dari keturunan dari Bani Nuh alaihi salam. Kenapa saya katakan ini secara ringkas ini Bani Nuh? Karena pada saat itu di daerah Kufah, tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam, ini sungguh manusia Masya Allah luar biasa, kurang ajar, jelai bajingan tengik pokoknya lah. Wis jelai banget. Sampai 480 tahun Nabi Nuh ini mengajak mereka untuk beriman, tidak ada yang ngefek. Bahkan sampai 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, selama 470 tahun hanya mendapatkan umat 80, wakilat 70. Ini sangar banget ini. Ngeri. Untuk syahadat tok angel. Akhirnya apa? Allah memerintahkan melalui malaikat Jibril, Nuh, kon gawe kapal siki pokoknya kayune ditegor nandur gisit mengkonek wis sumur sene tegor temenan. Akhirnya dibuatlah perahu itu dan dinaiki oleh umat yang taat hanya 80 orang. Termasuk istrinya yang namanya Walihah atau yang disebut dalam ilmu tarikh ini adalah Wagilah. Ini sekongkol dengan kaum kufar. Termasuk anaknya yang bernama Kan'an. Sampai dipanggil itu dalam Al-Quran. Ya bunayya arkab ma'anna. Carang kene ya kepriye ya. Toh ngene toh. Kayak lah ya. Ya wong anu Rianto sih ya. Tapi nyong ya jadi diundang lah nyong termasuk orang ngeyel. Kowe Khairuddin bae kali jirak. Ya. Woi Den ngene Den. Nah, tapi ngeyel ora gelem numpak. Akhirnya wala takum ma'al kafirin. Nabi Nuh memanggil, wahai anakku, ya bunayya arkab ma'anna, ngene bareng karo bapak ngene, mlebu munggah perahu. Ngejel, tidak mau. Tapi ini di dalam satu cerita ini ada cerita yang unik. Ini Nabi Nuh itu dikatakan orang gila karena apa? Musim kemarau latak, orang ana udan bebar pisan gawe perahu. Nganti sing wong-wong kafir niku ceritane niku saking sengite maring Nabi Nuh ngising nang dhuwur kapal. Nganti kebek tembelek wong. Bahkan ada satu cerita lagi ini yang unik, wis setruk, cangkeme menceng, karo ngoweh,
dibopong nang anake kon ngising nang kono. Tapi qadarullah kersane Gusti Allah dilalah nggih wong sing setruk kuwe kecemplung maring praune Nabi Nuh, bluk mlebu maring yo padahal wis meh setengah kapal. Lho akhirnya kan mlebu kan gulet-gulet seperti itu karena gerak seperti itu anaknya mau menolong pun karena baunya luar biasa dicors nabae. Kocap kacarito sing setruk mau akhirnya menyat mari ngatuk, "Duh, aku bisa melaku." Mencolot metu kang prau jebret, wis langsung kebur mlebung kali cerita maring wong-wong. "Wah, jane mlaku." "Iya, lan kepriwe?" "Pokoke asal gelem guling nang ngaring gone praune Nabi Nuh, penyakit apa bae ilang." Lah temenan wong desa dikabari berduyun-duyun, nyuman dan patu kepriwe nyiduk bae serantang. Lah terus ya aduh, "Lah kowe apa penyakite?" "Nyuman asam urat piye." Nggon jago ngangel. "Lah kowe apa masalah ki ndasku ora kena nggo mlaku." Macam-macam akhirnya satu perahu bersih dengan izin Allah. Kita ngaring surah Yasin ana innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Wis sing ora percaya aja main-main. Kadar dene ora menangi Nabi Nuh. Kalah ya intinya dalam bulan Rajab naik. Hitung. Iso dicakep sih dadi angel lah. Iya. Ya aku nang Cilacap Banyumas dan terhormat banget. Nangkane didek kayak bocah sekolah. Hitung. Rajab, terus Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syura. Ya, saya Syura Bib. Nyenengan Arab ora apa-apa. Muharram. 7 bulan. Dalam tarikh lagi yang lain juga menyebutkan 314 hari. Luar biasanya apa? Di dalam perjalanan 314 hari atau 7 bulan berturut-turut berarti 210 hari. Subhanallah. Mulai narik dari Kufah sampai turun di daerah Hindi. Ini umat yang beriman kepada Nabi Nuh tinggal 70. Yang bisa punya keturunan hanya anak Nabi Nuh 3. Karena yang satu sudah jangan dibahas. Sudah tenggelam pokoknya anaknya yang bernama Kan'am beserta ibunya yang namanya Wagilah. Jadi wong kene aring karangpo rengokna aja anang esuk njenengi anaknya Wagilah. Kowe bojone Nabi Nuh sing modar. Ya, itu ingat-ingat kowe nek Wagiyah ora apa-apa. Ini nek Wagilah aja. Lah ini akhirnya ya diomong kon. Nek ora ya mbuh bae. Ya, oke, thank you very much for your attention. My God bless you. Wis tenang, ora denger ora artine, tenang bae. Oke. To be continued. Terus ringokna ya. Nah, ini tinggal 3 orang yang mempunyai keturunan. Siapa mereka? Adiknya Kan'am yang pertama namanya Sam. Yang kedua namanya Ham. Yang ketiga namanya Yafid. Ini 3 orang putra Nabi Nuh. Ini yang nanti akan menurunkan bangsa seluruh dunia. Yang pertama ini bangsa Sam. Ini nanti akan persebarannya menurut ilmu genealogi. Itu masuk ke dalam wilayah Jazirah Arabia. Kemudian Bani Israel. Nah ini maaf. Saya hanya membaca sejarah. Yang saya sampaikan berdasarkan tarikh. Tolong dengarkan dan jangan dipotong. Soalnya ini banyak wartawan, nanti tukang belintir. Saya bisa tangkap polisi ini. Ini yang pertama bangsa Jazirah Arab masuk di dalam wilayah Eropa Barat. Ini tanda-tandanya kulitnya bersih, kuning, rambutnya tebal, hidungnya mancung. Lihat. Tapi Rijal Barang lihat. Paham? Beliau pasti dari sana. Kenapa saya bisa baca? Karena ini dari turunan Sam. Yang kedua, ini adalah turunan Han. Ini adalah bangsa-bangsa, maaf, jangan tersinggung. Ini bangsa-bangsa Afrika. Jadi rombongan-rombongan kayak Lurah iya, Lurah Khairuddin. Ireng ndap jelek. Iya. Tapi kuat. Ini bedanya, tapi kuat kena matahari.
orangnya seperti itu. Ini ada kehebatan masing-masing. Maaf, jadi sing ireng-ireng memang turunan Ham. Terus yang ketiga ini turunan Yafid. Yafid ini persebarannya nanti bukan berada di Afrika, tetapi ini kebanyakan di Asia, termasuk kita bangsa Indonesia ini merupakan bangsa Yunan Austronesia, di mana kita itu merupakan perpaduan antara Cina dan Mongolia. Ciri-cirinya ndep, cilik, irunge bingunge. Iya, Bang Irora pesekia. Ya, terus nyengiti. Ora wani terus terang senangnya ngrasani. Itu ciri-cirinya. Maaf. Mau bisa ngomongin, jangan tersinggung. Ini sejarah. Sehingga dalam kitab Al-Qur'an ini Nabi melebur itu semua dalam surat Al-Hujurat ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, sungguh aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bergolong-golongan. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Nah, tapi ditegaskan di Al-Qur'an ini sudah tidak dibahas. Yu turunan Sam, hidungnya mancung, rambutnya ketel, kulitnya bagus. Tidak. Kamu orang Afrika, hitam, legam, tapi perkasa. Tidak. Kamu orang Asia, pendek-pendek, kecil, jelai. Iya. Ini tidak. Disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang dipilih oleh Allah bukan sukunya, bukan bangsanya, bukan tutur bahasanya, tapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Ternyata ini. Dan alhamdulillah kita itu bersyukur kepada Allah ketemu bangsa Austronesia, Yunan, yang waktu itu pada abad ke-9 sudah masuk. Utusan dari Turki Utsmani masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang ada di Gujarat. Alhamdulillah ada koloni bangsa Arab yang berasal dari Yaman, dari Hadramaut. Maaf Habib dari mana? Alhamdulillah Hadramaut. Kalau saya meh maut. Beda, ada apa-apa. Nah ini jasa-jasa beliau, termasuk tadi lagu yang dinyanyikan oleh saudara-saudara kita dari Mahake. Siapa yang mengarang lagu 17 Agustus 45? Al-Habib Sayyid Hussein Mutahar bin Habib Ahmad bin Salim bin Ahmad Mutahar. Lahir 5 Agustus tahun 16. Beliau berasal dari Semarang. Ini yang didaulat oleh Bung Karno waktu itu tahun 1946 untuk membuatkan satu teks lagu 17 Agustus 45. Dan beliau merupakan mayor angkatan laut dengan tentara gagah berani yang saat itu mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. Ini habaib. Jadi kita pada bisa sholat seperti ini dari mulai dulu. Maaf, ini tidak berarti saya mengkerdilkan bangsa lain, tidak. Tapi ini fakta sejarah. Ketika abad 9 para aulia yang datang ke tanah Jawa, mulai dari Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Jumadil Kubro, Syekh Maulana Maghribi, sampai Syekh Maulana Subakir, tidak bisa menaklukkan Jawa. Karena apa? Pada abad ke-8 Indonesia sudah banyak sekali orang hebat, orang sakti. Salah satunya itu bangsa Wangsa Sailendra, di mana membuat candi Borobudur di Magelang itu tidak menggunakan bantuan ekskavatornya Pak Kayub. No. Apalagi nganggo bego kayak gini. No. Abad ke-9 terbukti Indonesia itu sudah sakti mandraguna. Siapa tokoh yang dipertontonkan pada saat itu kepada dunia, begitu hebatnya peradaban bangsa Jawa, yaitu yang namanya Bandung Bondowoso. Beliau adalah pangeran Pengging yang akhirnya gagal mempersunting Roro Jonggrang. Karena apa? Roro Jonggrang curang. Sudah jadi candi 999, akhirnya Pak Jonggrang menyuruh petani untuk membakar damen di sawah-sawah. Bakar. Mendarane esuk. Ibu-ibu kon nutuke lecung dong. Ini akan terjadi satu perubahan massa, yaitu di mana ketika sudah sebelah timur itu merah, nang desa wis mulai pada nutuke lecung, jago itu otomatis menyaut. Piye delap maning subuh nyong tek nggugahe juragan Kukisit.
Jago Gombong Moni. Pendek keluruknya karena Bangkok. Iya, Gombong kan nggon Cina. Iya, beda karo Karangpoh. Udkurullah. Oh, beda cerita. Padha elingo maring Gusti Allah. Kalau daerah ndak Semarang gue ono ngalor gue. Beda maning. Kukuruyuk. Bak-bak kukuruyuk. Tangannya babaknya kali jago seperti itu. Ini beda-beda. Bangunlah. Akhirnya apa? Jin yang dipekerjakan oleh Bandung Bondowoso bubar. Jin kan memang orang cerdas. Jin gue bodoh, tak tidoke. Dunia anu ngingu. Tak tidoke jenengan. Jin gue bodoh. Isane kue ya kue tok. Diganti pasbet bingung. Jelas ini. Pokoknya mengkuang ngerana abang-abang sebelah wetan jago wis pada moni. Kue ndang-ndang lunga. Sebab dalam maning umatnya Nabi Muhammad Arab adan. Itu udah dengar. Begitu sudah ada pengumuman seperti itu. Menan. Akhirnya jin pergi kue. Bos, izin bos. Kenapa? Abang, izin bos, jago moni. Akhirnya jin bubar semua. Bandung Bondowoso kan dasar orang sekti. Beliau pangeran raja pengging. Bola titiliki, janjane bisa suka paurung. Ternyata belum. Cekel jonggrang. Waktu itu jonggrang ada di Keputren ceritanya. Buka gedor awang, kurang ajar kowe. Masa si kiai si ayah wene kowe ngomong gagat esuk dasar kurang ajar. Genepe candi sewu Prambanan kowe sih. Duas. Kecap carita loro jonggrang sakmenika sampun dados candhi ingkang kaping 1000. Jago klurup rame kapyarsi lawa kalong luru pandelian jire kawanan ing semune wetan bang sulaipun mratandani yen bangun enjing rembulan wis gumlewang ning kulone gunung ing padesan wiwit obah lanang wadon pansamya anambut karti netepi kewajiban. Jin setan samenika sampai melajar amargi samenika badhe sampun dumugi titiwan cinipun sholawat parhim menon. Salatu wassalamun alaik. Mantap ya. Soalnya apa? Udude sin provos. Sing 76 ya bengek lah. Ya beda. Wis ceritane rampung lah ya. Akhirnya engko geser ring kena. Karena ini bangsa Jawa sudah kuat seperti ini merasa hebat. Padahal belum ada apa-apanya. Kesaktian kehebatan kalah dengan Jamus Kalimo Soto. Jamus Kalimo Soto itu yang disebut syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Nah ini yang bisa menaklukkan bukan Wali Songo periode 1, tapi justru Wali Songo periode 2. Maulana Malik Ibrahim ngampel Bonang Kiri Derajat Kudus Muria Gunung Jati sampai Kanjeng Sunan Kali Jogo. Siapa yang bisa membaur ini? Yang bisa membaurkan adalah para habaib yang bergabung di dalam Nahdlatul. Nah, kiringo kena men gena. Lu terus arahnya ini kemana? Maaf, inilah yang nanti menjadi bahan pergerakan. Sejak Indonesia itu bangkit 1908, kemudian dipelopori oleh Mr. Muhammad Yamin 1928 dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Ini ada dua organisasi besar lahir. 1912 lahir Muhammadiyah. Tahun 1926 tanggalnya 31 bulannya Januari ini lahir Nahdlatul Ulama. Ini setelah mereka diajak bertauhid, beriman kepada Allah, ini baru Indonesia ini akan diberikan oleh Allah rahmat.
Hitung, nek ora percaya. Yuk, hitung-hitungan. 1928. Siap. Start ya. Tambah 17, cepat. 40. 4 tambah 5 sama dengan berapa? 9. 9 kalikan 9 berapa? 81. 8 dengan 1 berapa? Ya itulah jumlah bintangnya NU. Bintang 9. Kenapa aku nggak bintang 7? Itu obat sakit kepala. Mikir ya. Lu NU bukan organisasi main-main, gambarnya jagat. Karena apa? Sebelum kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah melaksanakan Mi'raj melalui berapa? 9 planet. Hitung. Kok bisa sih 9 bintang sekaligus 9 planet? Oh iya, karena galaksi dengan planetnya ini jumlahnya pas dengan NU. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Duh, keren kan? Ini memang hebat. Tapi maaf, ini saya akan membuat studi komparasi. Jangan tersinggung. Ini ilmu. Tolong jangan marah. Kenapa organisasi NU dengan Muhammadiyah berbeda? Berbeda. Tidak bisa sama sampai kiamat. Nggak bisa. Karena apa? Misinya nggak sama. Kalau orang Muhammadiyah itu ciri-cirinya cerdas. Mudahnya sih di tengah sekolah-sekolah kampus. Sugih, ya saya akui. Pinter-pinter, boleh duit. Kesehatan terjaga, iya, oke, nyata. Gawe rumah sakit, lihat. Muhammadiyah sing ora payundi. Real sepur tok kayak semanda sing ora didol. Nek didol dibayar. Tapi kita ndak usah kecil hati, walaupun kita punya rumah sakit satu itu di sebelah stadion. Itu dulu namanya rumah sakit Khotijah, sekarang klinik layamutu walayahya. Wisora bermutu kentengan. Ya! Jangan malu, enggak apa-apa. Sudah, stop. Ini organisasi saya, terserah saya. Tapi bagaimana itu apa bisa berdaya? Bisa, asal serahkan Muhammadiyah. Udah tenang aja. Tapi aja ngasih, sorry ya. Tolong, ini hargai, kita saling menghormati. Loh kenapa? Loh ini yang mengadakan Muharram seperti ini kita karena takzim kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghormati eyangnya, bangsanya manusia yang namanya Nabi Nuh. Dari 80 sisanya tadi, ana sing urun jagung, cewabut, beras, ada sing urun gandum, ana pitik, ana gesek, set dimasak jadi satu, namanya selamatan bubur surah memetri bumi. Loh, ini enggak main-main. Ini untung Pak Ayub tadi enggak membuat bubur surah. Yakin ana angsiowi grame. Sop asparagus karo daging. Ya ora sampean tuntuman lah. Ya beda ya kelas saya. Nyong karo bebasan ya beda. Oke. Nah, ini sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oh, Pak Ayub ora hafal dalil ki. Tapi ngerti karepe. Insyaallah Pak Ayub tambah sugih. Yakin tambah makmur. Anaknya kepenak kabeh. Iya, seprene nggonku be anaknya kepenak kabeh. Yakin orang nasi mangan ketandilan orang, kecuali kampret. Oke, ini alhamdulillah diperingati sampai sekarang. Wis, bergabungnya NU dengan Muhammadiyah ini akhirnya membuat satu pergerakan. Alhamdulillah, ini diajak iman pada Allah, diajak tauhid pada Allah, diajak tauhid kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tambah sing donga akeh. Dengan 17 rakaat, hitung nek ora percaya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jumlahnya berapa? Loro, papat, telu, papat. Jumlah 17 tambah 28. 45 lagi kan? Ketemu terus. Ini bukan kodak gatuk 303, enggak. Wis dibusak. Ora ana nang ngaring Kebumen rana. Kecuali sing urung kecekel. Ndak ada Pak Polisi, ndak ada. Aman, mbuh gombong. Aja berisik. Ya nyong ngerti ora tidokan mo. Ya main kayak golek pangan. Ya main. Loh ya, kalau tidak ada mereka, terus neraka itu diisi siapa itu tuh? Mikir ya, Terus polisi kon ngapa iku lho? Men lah ana sing nakal-nakal ora apa-apa.
Gue gawean polisi men. Apa iya. Wis ora apa-apa. Bener Pak Wakil Polres cekeli wae. Terutama sih pada gue Hexheimer, ya, Nipam, Makadon, Inek, Cimeng. Cekel kayak. Kenapa? Pak Kiai apal? Lu apal? Ora apal kepriwe wong anu. Astagfirullah. Pengguna. Berarti kowe pengedar. Sembarangan. Saya guru SMA gimana nggak tahu. Ya mesti ngerti muridnya ngelomboni Pak Ape. Wah, jebule arak putih ya terek. Jarku amplop kang Adi Pandoyo. Apa sih? Dah, ini alhamdulillah dengan beriman bertakwa kepada Allah kan kemerdekaan. Pas tanggalnya itu 17 Agustus 1940. 17 tambah 28 ya 45, tahunnya ya 45, dinane jemuah. Dan ini ada satu tragedi yang luar biasa. Waktu itu tanggal 15 bulannya Agustus, Jepang sudah menyerah sebenarnya pada sekutu. Karena apa? Tanggal 6 itu Hiroshima dibom, tanggal 9 Nagasaki dibom. Jadi ketika sekutu ini sudah membombardir Jepang, ini Nagasaki lagi, buer. Mereka menyerah. Akhirnya waktu itu Mr. Ahmad Subarjo kan waktu itu bekerja di sebuah atase militer Jepang, yaitu beliau merupakan satu staf TU-nya yang ada di dalam, waktu itu pimpinannya adalah Laksamana Tadashi Maeda. Mana jangan aja. Lah ini akhirnya ngomong ke Bung Karno, Bung, ini saya mendengar sendiri dari BBC London bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Terus maksud kamu apa Barjo? Maksud saya segera siapkan teks proklamasi kita umumkan. Bung Karno berpikir sama Bung Hatta, wah kalau sekarang saya umumkan ini terkait dengan PPKI bagaimana? Berarti kita itu diberikan kemerdekaan atas hadiah Jepang. Oh enggak bisa. Akhirnya apa? Rombongannya Singgih, Kunto, Soekarni, kesuwen ke rubes wong tua. Nah ini rombongan kalian ini. Ini akhirnya Bung Karno dibawa ke sebuah tempat namanya Rengas Dengklok. Ini ada satu tempat bersejarah sampai sekarang. Itu namanya, tempatnya itu kakeknya Ahok. Namanya Jiao Kiesyong. Wis manut. Iya itu masih sepupunya Tan Xiaojian, pendiri rokok di Samsu. Udah manut aja ngapalah. Nyung guru loh sembarangan. Lah ini akhirnya Jiao Kiesyong itu mengatakan kepada rombongan yang waktu itu rapat, maaf wes bukan tidak boleh untuk lapat-lapat hanya. Ini masalahnya nanti kalau Nipong sampai tahu kalian ada di sini saya bisa mati hanya. Silakan saya kalau mau pada lapat sini saya mau pergi. Wah terus akhirnya Subarjo kan nggak enak juga. Wah enggak kok. Kalau engkau ini mau pergi bagaimana kami di sini? Gue tidak berani nanti sama Nipong bisa tembak. Hanya. Ya, terus akhirnya pindah tempat. Subarjo ngomong kepada bosnya, izin komandan, bagaimana ini untuk persiapan membuat teks proklamasi? Saya mohon izin untuk membuat rapat teks proklamasi disusun di sini. Karena Laksamana Muda Tadashi Maeda ini pro kepada Indonesia, hatinya itu memang tergila-gila pada Indonesia, dan begitu cintanya pada Indonesia, bagaimana tidak? Dengan romosannya itu melihat dengan mata kepala sendiri, anak berpisah dari orang tuanya, istri diperkosa di depan suaminya. Iblis semua Jepang waktu itu. Nek nyong urip tak pateni kabeh. Nek waktu gue nyong melu perang, dilala urung urip waktu gue. Iya, nek urip temenan tak parane digebuki temenan. Jelas enggak baru ora Khairuddin. Iya kan gawa bentong. Ya bentong panser aja bedil. Nek panser gawa bedil bahaya. Nembak sikil kena ndas. Jangan idza wusidal amru ila ghairi ahli pantadir sa'ah. Enggak boleh. Jangan. Dah, Kocek Pacarito rampung jam 2 malam, akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan benderanya itu dijahit oleh Ibu Fatmawati tanggal 16 bulan Agustus, malam selesai 17 pagi berangkat ke Pegangsaan Timur 56. Diumumkan jam 10 pagi. Bunyinya gini, karena waktu itu RRI kan mandan bendeng. Proklamasi kami bangsa Indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Lah kan radionya anu bodol. Tanda tangan jebret. Apa ini selesai? No. Belum. 28 hari kemudian tanggal 15 bulannya September 45 mendaratlah tentara sekutu dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang yang masih di Indonesia. Tapi jelai burine orang ming sekutu yang waktu itu di perang dunia kedua sebagai pemenangannya adalah Inggris. Harusnya ini Jenderal Sir Philip Christensen ini sendirian dengan pasukan Inggrisnya. Tidak, ternyata di belakangnya itu ada yang namanya pasukan Belanda di mana ini merupakan orang sipil namanya NICA, Netherlands Indische Civil Administration. Termasuk di belakangnya ini ada rombongannya kakeknya Ahok yang waktu itu dipimpin langsung oleh Poh Ang Tui, tentara merah dari Cina. Belakangnya lagi ini antek-antek yang pribumi penjilat yang sudah disekolahkan waktu itu dua pendidikan, yaitu pertama pendidikan Belanda namanya Kenil, singkatannya Koninklijke Nederland Indische Leger. Wes aja tiru-tiru. Wes aja main-main, guru lah. Iya. Terus yang kedua ini Peta, anak buahnya Supriyadi namanya pembela tanah air. Ini aja yang jadi antek. Padahal waktu itu pangkatnya enggak main-main, Yodanso, Sudanso. Oh, perwira-perwira. Ini masuk ke Indonesia. Apa yang terjadi? Geger, Bandung akhirnya meletus. Namanya Bandung Lautan Api. Masuk ke Ambarawa, masuk ke Kebumen. Ini terus sampai akhirnya 10 November meletus. Subhanallah, siapa yang bisa mengatasi? Dua organisasi besar. Karena waktu itu belum ada TNI, adanya BKR, adanya TKR, adanya TRI. Ingat ini. Jadi zaman penjajahan itu tidak tentara-tentaraan. Bukan siapa sih wani maju siap mati. Nah ini kebanyakan saya kasih tahu. Jenderalnya nggak main-main, orang Muhammadiyah. Tolong NU kendalikan, jangan marah. Siapa beliau? Loh, Panglima Besar Jenderal Sudirman, beliau adalah ulama Muhammadiyah yang berasal dari Rembang, Purbalingga. Beliau ahli tahajud, beliau ahli puasa. Dalam keadaan satu paru-paru dia tetap berpuasa Senin dan Kamis. Itu ulama Muhammadiyah. Tapi maaf, Muhammadiyah jangan terlalu berbangga hati. Ketika sekutu sudah menguasai Indonesia, terjadi Bandung Lautan Api, termasuk geger adanya peristiwa Gombong, waktu itu dibom Ragadana dan Sukiwaras. Siapa yang menjadi benteng terdepan? Santri yang biasa ngamalkan jal-jalut. Sa'altuka bil ismil mu'adhami qadruhu bi ajun ahujin jalla jalyutu jal-jalat naruddu bikal a'da min kulli wijhati wa bil ismi narmihim minal bukti bisata. Ini yang dibaca ini tidak main-main itu. Ketika ini hijib-hijib ini dibaca, nang dhuwur pasir, nang dhuwur jagung, nang dhuwur kacang hijau, apa yang terjadi? Nggo ngelus bambu runcing. Bambu runcing dilempar begini. Malik jadi rudal. Ngeri doh. Jangan main-main. Pelakunya itu ahlul baitnya masih ada. Mbah Mahfud Abdurrahman, beliau sebagai pemimpin AOI yang akhirnya difitnah waktu itu dengan munculnya Amir Fatah, itu pemimpin DITI yang merupakan anak buahnya Kartosuwiryo, Sekar Majid Marijan Kartosuwiryo. Beliau itu ulama, beliau itu wali, bro. Jadi itu tidak, beliau sama sekali tidak terlibat DITI. Tapi kenapa dikaburkan dalam sejarah itu? Karena Menteri PDNK-nya bukan saya. Kalau Menteri PDNK-nya saya tak rubah, Mbak Mahfud itu pahlawan. Yang saat ini beliau itu dimakamkan di Gunung Selok, Serandil. Desanya namanya apa? Karangbenda. Saya sering dipanggil ke sana. Lumayan lah. Iya. Loh ini benar. Itu ulama, para kiai NU. Subhanallah. Termasuk yang merancang adanya resolusi jihad tanggal 22 Oktober, dari mulai tanggal 20, 21, 22 ditandatangani. Beliau Mbah Mahfud
Mbah Kiai Abbas dari Buntet, Mbah Wahab Hasbulo dari Tambak Beras. Mereka itu santri-santri. Dan itu kebanyakan adalah alumni dari Somalangu Sumberhati. Kenapa? Karena pondok pesantren tertua di Asia Tenggara adalah Somalangu. Gimana? Tepuk tangan ngapalah. Garku kecamang keciming barang. Angger kon perang temenan kepriwe. Madang tok gedekna tedih. Merdeka! Lah kayak gue, angas ngapa? Lah ini apa selesai diuji di situ? 15 September 45 tidak. Kita masih diuji lagi oleh Allah ketahanannya untuk mengakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Allah menguji. Jejal nek kowe pancen nampar rahmatku, uji lagi. 21 Juli 47 Dorstut, agresi militer Belanda pertama. Siapa yang mempertahankan? Laskar Lemah Lanang, Batalion 10. Itu yang langsung menghadang. Akhirnya Belanda kocar kacir tahun 47 karena status quo waktu itu ada di daerah Kemit, yaitu di perbatasan antara jembatan kanan dan kiri yang sekarang ada benderanya 2. Mudeng apa sih? Sekali lah nek ora mudeng ke dolanmu kurang adoh. Meleke kurang, wengi, golek ngopi kurang, pahit. Golek udut ora serutu. Payah. Iya, udute kudune sin. Dadi udute sin serutu Magelang. Serut metu pegel ilang. Yakin ora? Serutu Magelang, serut metu pegel ilang. Nek ora metu-metu nang ndas lalara. Kembali ke agresi 1. Oh, tenang bae, ora kelalen ora. Akhirnya apa? Karena Jepang Belanda ini memang licik. Tapi ya itulah. Termasuk yang mengkamuflase membuat adu domba. Waktu itu Mbah Umar Nasir itu berseteru dengan Mbah Mahfud. Yang akhirnya Mbah Mahfud itu ngalah. Ya udahlah, ini tahun 50 kejadian lagi. 19 Desember 48 agresi 2, tahun 50 tanggalnya 31 bulannya Juli. Ini ditimbali waktu itu oleh Kolonel Sarbini yang berkantor di Rindam 4 Magelang. Ini menyuruh anak buahnya yang namanya Letnan Kolonel Ahmad Yani. Yang akhirnya tanggal 1 Agustus tahun 50 Sumberhati di bumi hanguskan. Tidak kurang dari 80 rumah, 1000 sampai 2000 syuhada meninggal dunia. Mandi darah terjadi. Seruni lautan api. Kemudian disarani Bandung. Malor, akhirnya milih sampai Celapar, akhirnya sampai Perja, turun Mbah Mahfud, akhirnya sampai ke Adipala, naik sampai ke Karangbenda. Nah, terus yang satu aliran dari DITI ini siapa? Ya ini alirannya Mbak Nur Sidik waktu itu sebenarnya. Kalau kita mau meluruskan sejarah, ini grupnya siapa? Amir Fatah. Apa selesai di situ? Tidak. Masya Allah. Ini Indonesia belum diakui kedaulatannya oleh Belanda. Ternyata Belanda itu pun melanggar konferensi 3 negara. Wah, banget Belanda, yakin waktu gue. Yakin. Iya, jadi kalau kalian hidup di zaman itu seperti saya rasanya, yakin. Nah, kita sekarang tinggal menikmati kemerdekaan seperti ini. Ayo kita buat Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita menjadi generasi, insya Allah generasi yang mampu mengisi kemerdekaan, bukan merusak kemerdekaan. Oke? Mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya hadanallah wa iyyakum. Oh iya, nyong arep pesan nggih. Nyong mau berdudur karang posin dia. Kon leren lah, dura masa telung periode ora leren-leren. Ganti jajal nang kidulan Ulandun dadi DPR makili rakyat Karangpo, Peniron, Kebolosan, Kawayuan. Bagaimana, setuju? 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 Isi ngudu mesti anu wong warasan nggih. Ora genah. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita. Banyak yang beliau sampaikan terkait dengan